Sholilailahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 263. Qaluhu al-khadlanu kullul khadlan. Al-khadlanu kullul khadlani an tatafarragha minasyawaghil. Tsumma la tatawajjahu ilaihi. Wa takillu awaikuka. Tsumma la tarhalu ilaihi. Sungguh amat disayangkan bila kau terbebas dari kesibukan namun tak juga menghadap kepada Allah, atau bila kau hanya mendapat sedikit rintangan tak juga beranjak menuju kepada Allah. Kondisi di atas terjadi akibat tidak adanya taufik dan pertolongan dari Allah. Sungguh amat disayangkan bila kau terbebas dari kesibukan duniawi. Misalnya kau telah memiliki harta duniawi yang cukup, namun kau tidak juga sibuk menghadap Allah dengan sesuatu, syai'un, yang bisa mendekatkanmu kepada Allah. Sungguh amat disayangkan. Sungguh amat disayangkan. Jadi yo iki bahasane apa? Taubeh iku melehake iku bahasane ngenyek, cara Jawane ngenyek. Seorang yang tidak punya kesibukan, tapi kok gak ngadep nang Allah, gak nyedek nang Gusti Allah. Yang pastinya yaitu nyedeknya dengan sesuatu, pasti duwe wadifah ataupun duwe amaliyah, duwe amalan, duwe wiritan tertentu. Jadi ini bahasa ini yaitu menunjukkan ataupun natijahnya ataupun petunjuknya ya kita harus punya modal bahasanya. Walaupun titik kita harus punya modal. Ya oleh iso akeh Pak. Tapi wong duwene mek titik. Amat disayangkan pula jika kau hanya mendapatkan sedikit rintangan dalam menuju Allah. Misalnya kau sudah memiliki sandang dan pangan, meski agak kurang, namun kau tidak juga menyibukkan diri dengan sesuatu yang mendekatkan dirimu kepadanya. Jadi kumang ada dua orang atau berarti ini. Jadi sing wis cukup bahasane, ono sing kurang. Jadi ono sing ono sing gak cukup. Bukan kurung ya, gak cukup. Yang dua-duanya ini gak melayu bahasane ini. La tarhal. Gak melayu, gak bahasane pondok kak cekro atau kak cancut tali wondo bahasanya, tidak menyingsingkan lengan bajunya untuk segera mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gak kena tinyang wis Pak. Mbuh sampean cukup, mbuh sampean gak cukup kudu budal. Bagaimana halnya dengan orang yang tidak memiliki harta duniawi yang cukup dan masih membutuhkan usaha dan pekerjaan? Apakah ia dikategorikan sebagai orang yang merugi bila ia sibuk dengan usaha dan pekerjaannya sehingga tidak menghadap Allah dan tidak segera berangkat menuju Allah? Ya, jawabannya bagaimana Mang? Ya. Tetapi ia hanya mendapat separuh kerugian karena menghadap Allah
dan berjalan menujunya amat dituntut dari seluruh makhluk. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aja ini wau, kalau yang pertama tadi ku yo duwe nopo, duwe bondo, yo gak pati nyambut gawe, tapi yo sik iso mangan. Sing posisi kedua mangan lek gak golek gak iso mangan, Pak. Nah, itu yang kategori yang kedua tadi sik separuh, cara rugi ini separuh tapi tetap rugi, Pak. Tetap rugi. Oleh karena itu, yang wajib bagi setiap orang ialah menyingkirkan segala rintangan, meninggalkan kesibukannya, dan segera menghadap Allah. Sebuah nasihat mengatakan, berjalanlah menuju Allah meski harus tertatih-tatih. Jangan menunggu masa sehat, karena menunggu masa sehat sama dengan pengangguran. Allah Ta'ala berfirman, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Infiru khifafan wa thiqalan. Infiru khifafan wa thiqalan. Berlarilah kepada Allah. Ini berangkatlah, tapi mending dimaknani infiru khifafan wa thiqalan. Berlarilah ataupun menuju ke Allah itu ya mbuh enteng, mbuh abot ya kudu budal. Qalu al-fikratu sairul qalb fi mayadinil aghyar. Tafakkur adalah petualangan hati di medan ciptaan Allah. Tafakkur adalah perjalanan hati di ranah kemakhlukan atau di medan makhluk dan ciptaan Allah, berupa langit, bumi, dan seluruh isinya. Dengan kata lain, tafakkur adalah perjalanan hati di tengah berbagai jenis makhluk dan ciptaan Allah untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan pelajaran serta tanda-tanda yang menghantarkan kepada ma'rifat Allah dan mengenali sifat-sifat kesempurnaan dan keindahannya. Jika hati bertafakur tentang wujud makhluk, ia akan dituntun kepada wujud Sang Pencipta. Inilah tafakurnya orang-orang awam. Jika hati bertafakur kepada kebaikan dan buahnya berupa pahala dan kedekatan dengan Yang Maha Mulia, ia akan terdorong untuk melaksanakan kebaikan karena berharap mendapatkan pahala itu. Jika hati berpikir tentang keburukan dan buahnya berupa azab, ia akan terdorong meninggalkan keburukan dan tidak mau mendekatinya. Inilah tafakurnya orang-orang abid. Sing pertama wau yang awam. Nanti lek wis seruh ciptaane, wis seruh makhluke, akhire yo kepingin kenal ambek Sang Penciptane. Tapi lek yang kedua yang abid ini akhirnya yo gelem salat, gelem ibadah, dan juga ijtinabun nawahi, dan juga menjauhi yang dilarang. Ini adalah abid. Dan yang ketiga, apabila hati bertafakur tentang kefanaan dan tidak kemampuan dunia untuk memenuhi semua keinginan, ia akan bertambah zuhud dan meninggalkannya. Ini adalah tafakurnya para zahid. Bertafakur tentang kefanaan, bahwa dunia ini fana, bahwa dunia ini tidak kekal, bahwa dunia ini ad-dunya jifaf, dunia itu adalah apa jenenge balung, atau ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah perhiasan yang menjerumuskan.
Akhirnya di sini ketika tahu bahwa dunia itu menjerumuskan, bahwa dunia itu tidak mampu memenuhi semua keinginan kita, maka dia akan menjauhinya. Kak tambah nguber, Pak. Nek nguber ya kejelomprong Pak Duduk Zahid. Ini malah meninggalkannya, bahwa sesuatu yang tidak bisa memuaskan hati itu kan yo dihindari atau ditoing. Ini adalah tafakurnya para zahid. Yang keempat, bila hati bertafakur tentang nikmat dan karunia Allah, kecintaannya terhadap sang pemberi nikmat akan semakin besar. Inilah tafakurnya orang-orang arif. Ya, ada 4 tingkat, awam, abid, zahid, kalih, arif. Dalam bertafakur yang boleh dipikirkan hanyalah makhluk Allah, bukan zat dan hakikatnya, hakikat Allah. Karena berpikir tentang zat Allah dilarang. Rasulullah SAW bersabda, berpikirlah tentang ciptaannya, jangan berpikir tentang Khalik, karena kalian tak akan sanggup memperkirakannya. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Kalau al-fikratu sirajul qalbi fa idza dahabat fala itu atalahu. Tafakkur adalah lentera hati, jika lenyap hati pun gelap. Tafakkur itu diumpamakan adalah lentera atau lampu yang menerangi kegelapan. Dengan cahaya yang terpancar dari lentera itu, hakikat dan kebenaran segala sesuatu akan tampak, sehingga yang benar tampak benar dan yang batil tampak batil. Dengan tafakkur, kebesaran dan keagungan Allah akan dikenali dan dilihat. Dengan tafakkur juga, bencana-bencana dan cacat-cacat jiwa, tipuan musuh dan tipuan dunia dapat dideteksi secara dini. Dengan tafakkur pula, cara-cara untuk menghindari semua tipuan itu bisa dipelajari. Jika tafakkur sirna dari hati tidak akan bercahaya. Hati akan hampa dari pikiran dan cahaya, seumpama sebuah rumah yang gelap gulita. Ketika itu, yang ada di hati hanyalah kebodohan dan tipu daya. Al-fikratu fikrotan. Fikratu tasdikin wa imanin, wa fikratu juhudin wa iyani. Fal ula li arbabil iktibar, wasaniyah li arbabil syuhud wal istibsar. Tafakkur itu ada 2 macam. Pertama, tafakkur yang timbul dari pembenaran atau iman. Dan yang kedua adalah tafakkur yang timbul dari penyaksian dan penglihatan. Yang pertama milik mereka yang bisa mengambil pelajaran, sedangkan yang kedua milik mereka yang menyaksikan dan melihat dengan mata hati. Tafakkur maknanya petualangan hati di medan makhluk Allah. Tafakkur ada 2 macam. Pertama, tafakkur ahli iman yang bersumber dari pokok keimanannya. Tafakkur ini bertujuan untuk naik ke kedudukan tinggi dan menambah keyakinan. Oleh sebab itu tafakkur ini disebut dengan fikrat at-taraqi. Tafakkur untuk naik. Tafakkur semacam ini adalah milik para salikin. Kedua, tafakkur yang bersumber dari penglihatan dan pandangan. Tafakkur ini disebut dengan fikrat at-tadalli. Ada tafakkur untuk turun. Tafakkur ini adalah milik para majdubin. Tafakkur pertama milik orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, yakni orang-orang yang menyimpulkan bahwa keberadaan akibat atau makhluk dilahirkan oleh sebab Khalik, sang pencipta. Mereka adalah para salikin saat mengalami tarakki.
karena pikiran mereka bersumber dari pembenaran dan iman. Adapun tafakur kedua milik orang-orang yang menyimpulkan bahwa keberadaan sebab atau kholik adalah yang melahirkan akibat. Mereka adalah para majdubun saat mereka mengalami tadalli atau turun ke bawah. Pikiran mereka bersumber dari penglihatan dan pandangan mata batin. Pikiran ini diperuntukkan bagi orang-orang yang dikehendaki Allah agar ahwal mereka semakin sempurna. Jika tidak, sebagian bahkan mayoritas majdub, mayoritas orang-orang yang jadab itu akan tetap terpaku dalam kondisinya dan tidak akan bangkit. Jadi mayoritas wong majdub itu yo hatal mamat antos sedo niku tetap dalam kondisi majdubnya. Makanya yang di nopo keterangan sebelumnya itu kan satu-satunya orang jadab sing bisa ditatikno guru niku adalah Imam Rafi'i Al-Baghdadi. Selain Rasulullah pasti. Adapun selain mereka, yakni orang-orang awam, tafakur mereka tak lain hanya untuk mendapatkan pembenaran dan keimanan, bukan untuk menambah pembenaran dan keimanan. Itu nggih, mendapatkan ambil menambah. Ilahuna wallahu taala alam bisawab. Monggo ingkang kirang jelas atau kirang paham. Jadi orang yang tidak memiliki harta yang cukup dan masih membutuhkan usaha dan pekerjaan, apakah dia dikategorikan sebagai orang yang merugi bila ia sibuk dengan usaha dan pekerjaannya sehingga tidak menghadap Allah dan tidak segera menghadap manusia? Ya, tetapi ia hanya mendapat separuh kerugian karena menghadap Allah dan berusaha menujunya. Amat dituntut dari seluruh makhluk Allah. Sebenarnya ada keterangan amat dituntut dari seluruh makhluk itu maksudnya
Sing mau takokno amat dituntut dari seluruh makhluk. Keterangan dengan keterangan ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan diciptakan manusia dan jin itu adalah hanya untuk menyembahku, ya toh. Terus berarti kan wajib, Pak. Ataupun amat dituntut. Pertanyaannya di amat dituntutnya itu. kewajibannya setiap makhluk ini. Pertanyaannya apa? Yang amat dituntut dari seluruh makhluk. Melaksanakan kewajiban yang makhluk manusia kepada Tuhan. Kasih sing pertanyaan apa ya? Satu pertanyaan apa? Lek maca teko ndhuwur sik, Pak. Dadi teko ndhuwur mang lho. Di ndhuwur mau kan ini to. Amat disayangkan kan ngono to. Jadi posisi ini akhirnya ada tiga orang ini. Jadi sing dhuwur mau amat disayangkan. Kan sing pertama iku apa jenenge duwe bondo cukup atau bahkan lebih kan ngono to. Tapi dhek gak ndang ngadep nang ngene Gusti Allah. Utawa gak gelem nglakoni wis gak salat lah. Jadi yang pertama itu lebih duwe harta lebih tapi gak gelem sholat. Yang kedua wong sing posisi kurang tapi gak apa bukan berarti gak duwe blas tapi kan duwe tapi kurang gak cukup kan ngono to. Yang kedua. Nah, itu posisinya dua orang tadi itu amat disayangkan ataupun apa kerugian lah bahasane kan ngono to. Rugi banget wong iku sing duwe bondo utawa sing gak sibuk tapi gak gelem salat kan ngono to. Yang kedua ana sing wong sibuk mergo ya golek mergo kurang tapi sik panggah gak gelem salat kan ngono. Itu rugi banget kan. Nah sing ketiga iki ya blas gak cukup, Pak. Jadi kesehariannya ataupun aktivitasnya itu yo golek terus dipangan terus entek wis kan apa-apa nih. Lek sing kedua mah kan ono tapi kan gak cukup lah. Lek sing ketiga emang wis pas-pasan wis. Atau bahkan yo
ya di bawahi sing kedua mau. Nah itu posisinya apa separuh kan, separuh kerugian. Jadi gak rugi banget tapi separuh kerugian. Ya koridor. Bahwa kewajiban beribadah itu adalah berlaku untuk semua makhluk. Nah, dalilnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Wong sing gak ibadah itu dianggap rugi. Oh jenenge yo berarti menungso diciptakan itu ya untuk beribadah. Kok gak beribadah berarti rugi. Nah, sing dianggap rugi iki sing iku mang dijelaskan bahwa wong sing duwe dunya cukup kok gak gelem ibadah ya rugi. Wong uripe iki kanggo ibadah kok ana kesempatan ibadah gak gelem ibadah lah ya. Terus ana macam wong nomor loro. Yang pertama itu mang punya kesempatan ibadah. Wong dunyane wis cukup. Duwe dunya ya cukup. Punya kesempatan ibadah. Tapi gak gelem ibadah. Makanya. Lah sing nomor loro dia juga punya kesempatan ibadah walaupun enggak banyak. Mereka sik gawe nguber atau gawe golek urusan dunia. Ya cukup ya walaupun rada ana kurange tapi sik duwe lah. Sik ngatasi, sik cukup di ana kurange titik tapi ya tapi yang jelas dia punya kesempatan walaupun sedikit untuk beribadah. Lagi lamun gak digawe ya rugi. Nah, terus ana macam yo nomor telu sing gak duwe kesempatan kanggo ibadah. Mergo apa? Mergo waktunya memang entek digawe golek urusan dunya, mergo waktune dikabehno gawe golek urusan dunya iki lho ya. Sik gak cukup iki. Jadi terus piye? Wong wajib ibadah. Mesti gawe pengeran wajib ibadah. Kok gak ibadah? Jadi ya rugi, tapi rugi ini meh tepat. Mereka ya makanya itu berat tidak ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Mereka waktu ini tek boleh dunia, tek nanti kayak boleh dunia itu ya sih gak cukup aja. Mana nih? Bisa? Ini dianggap rugi tapi ya ini meh separuh. Jadi di awal paragraf itu dijelaskan bahwa maksudnya rugi, maksudnya amat disayangkan itu adalah iku mau adamu taufik wal faunah al khudlan. Jadi pengertian khudlan itu adalah tidak adanya pertolongan dan tidak adanya taufik dan pertolongan. Jadi kok diposisikan nang wong-wong sing koyok sing dijelaskan iku mau berarti durung bahasa saiki durung oleh hidayah. Estit itu nih. Terus bisa kayak keterangan pasal 63 wajib ini kewajiban ibadah dari pangeran itu boten tergantung makhluk keterangan ini wong iki wong gak duwe iya toh Pak.
iki sehat loro niki tetep. Iya lagune kan ngono, Pak. Nabi Sulaiman soge ya gelem sembahyang kan ngono. Eman temen. Nabi Ayub loro ya gelem sembahyang kan ngono lagune. Pujiane. Kate gawe alasan apa maneh? Nabi Yusuf ganteng ya gelem sembahyang kan ngono lagune. Iya. Iki kali wonten keterangan saking Wahyu wonten keterangan tiang-tiang ingkang boten angsal ya tetapi iki tiang-tiang boten angsal ya taufik niki krana menutup hatinya napa niki memang saking pangeran pacine ditadosaken ngoten. Yo lek mikir anae Gusti Allah ya kadoan, Pak. Ya kan ono eleke, kan ono bendere menungso. Piye? Tadi maling ditakdir Gusti Allah kan maling ngono. Kalau masalah data atau kontrak dunia kita ya memang benar. Tapi kan itu mah terang bahwa walaupun toh awalnya jungkir walik nyambut gawe ning pangkah cukup itu lho. Ya pangkah wajib ibadah. Ternyata lek gak ibadah ya dianggap rugi walaupun wis itu satu. Keterangan tambahan di bawah. Oleh karena itu wajib yang wajib bagi setiap orang adalah memikirkan tangan meninggalkan kan wajib mengatakan perjalanan oh iya tapi jangan menunggu karena menunggu saat yo yo iso di golek-golek di tempat-tempat mau. Wis akhire nih terakhir keterangan terakhir. Terakhir dhewe wis halaman terakhir kate entek. Akhirnya kan mendapatkan pembenaran judulnya. Oh, tak teriku ngene wis tak ngene ae kan ngono. Tafakurnya kan ya judulnya pembenaran, Pak. Wong sing ibadah apa dekat dasar gimana terwalik no aku besok sampai mau kayak ngene ini itu kan malah Dan bahkan kan petunjuk-petunjuknya ataupun rambu-rambu itu loh tombol ati ono limo. Itu kan simpel toh, Pak. Sopo sing gak iso nglakoni lah. Maca Quran gak iso, masa poso gak iso. Peteng ingkang luwe lah, gak usah poso. cara menghadap Allah itu kan orang kudu leren silo leren wiritan kan Laren mondok 10 tahun yo gak usah, Pak. Kesuwen. artinya dalam kurun waktu 1 kali 24 jam umpama sama kak beri kesempatan ngasuh dari sebuah pekerjaan lah menyukupi anak bojo itu pun di sela-sela kesibukan menandani apa kau posisinya aku itu kayak nyukupi anak bojo itu iso jangan ngerti alumni kan ono lah orangnya atau metodenya bahwa kegiatannya bergawe lah sebenarnya bergawe bisa disisipi proses
Dan kalau dipikir-pikir mana loh, Cak? Orang di posisi ketiga yang sangat sibuk sampai gak ada kesempatan itu kan koyo gak mungkin lah, Pak. Pasti duwe lah kesempatan. Pasti duwe ngono lho, sangat tidak mungkin lah. Boleh zamane apa Romusa Jepang biyen kan ya ndak paham aku. Enggak dingoni lah digawe tok tenagane kan sangat mungkin ngono lho, Pak. Tapi kalau hari ini koyo gak mungkin, Pak. Nah, cukup hasilnya kan ya mesti sih gelem sing nyempatno kayak ngasukno apa. Katene nyambut gawe 12 jam ra ngasuk. Ini kan sing hasilnya biar ngasuk. Itu digawe salat lima waktu. Setelah salat lima waktu kan ya bisa di Yo lek sampean bahas ranah Gusti Allah yo Gusti Allah yo gawe wong apik wong elek, Pak. Tapi apa hak kita toh mendeklarasikan wah aku iki Bani Israil anjene ditakdir elek kan po yo ngono. Yo gak gelem wong, Pak. Sapa sing gelem dadi turunane Bani Israil? Monggo lintune. Kapur. Al-fikratu sirajul qalbi, al-fikratu sairul qalbi. Kalau tafakur ya, kalau ini bahasanya fikroh, fikroh ini masdar, kata dasar. Ya. Dalam sama berpikir, berpikir. Dalam berpikir secara kencang atau secara serius. kalau ini arahan kula kok modelnya angen-angen lah, bukan kenceng. Iya, angen-angen. Iya.